Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa untuk merenungkan dan belajar bersama-sama tentang kebenaran isi Alkitab. Persiapkan Alkitab Bapak Ibu, persiapkan juga alat tulisnya. Kita akan membaca firman Tuhan yang cukup panjang, tetapi pembahasan ini akan sangat menarik karena itu saya memberikan judul pada video ini, mengapa Tuhan Yesus sebut mamon yang tidak jujur. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain. Sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan ini seringkali membuat kebanyakan orang Kristen itu jadi bingung. Sebab kita membaca ada seorang karyawan yang bekerja pada seorang tuannya yang kaya dan diberi jabatan sebagai bendahara. Tetapi bendahara ini adalah bendahara yang tidak jujur, sehingga suatu hari tuan ini harus memecat dia karena dituduhkan bendahara ini telah menghamburkan milik tuannya. Bapak Ibu, bendahara ini sedang berpikir, kalau aku dipecat, aku mau kerja apa? Mencangkul, aku tidak bisa. Mengemis, aku malu. Tetapi hidup tetap harus dijalani. Nah, inilah yang dilakukan oleh seorang bendahara yang tidak jujur, ya. Dia menggunakan mamon yang tidak jujur tadi. Nah, di sini kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus itu sebut mamon yang tidak jujur kepada uang, ya, kepada uang yang didapat oleh setiap manusia di dalam usahanya, berbisnis dan lain sebagainya. Oleh Tuhan Yesus disebut
mamon yang tidak jujur. Sebab uang itu adalah nilai tukar, ya, yang bisa ditukarkan dengan benda apapun juga dengan uang tadi. Disebut oleh Tuhan Yesus sebagai mamon yang tidak jujur. Karena uang ternyata dinilai di hadapan Tuhan Yesus bukan sebagai benda, tapi sebagai pribadi. Di mana kita bisa dapatkan itu? Kita baca Lukas 16 ayat ke-13 lebih dulu, ya. Kita baca. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, Bapak Ibu, disinilah kita menemukan, ya, bahwa Mamon, uang tadi, disebut oleh Tuhan mamon yang tidak jujur, karena ternyata uang dinilai oleh Tuhan bukan sebagai benda, tetapi sebagai tuan, sebagai pribadi. Bahkan lebih lagi, Tuhan Yesus ingin peringatkan bahwa uang atau mamon itu bisa menjadi pesaing, ya, pesaing terdekat Tuhan. Sehingga Tuhan ingatkan, kamu setiap orang tidak bisa setia kepada dua tuan. Anda dan saya harus memilih. Mau setia kepada mamon, berarti jadi musuh Tuhan. Tetapi jika kita setia kepada Tuhan, kita menjadi musuh daripada mamon. Artinya, pandai-pandailah Anda mempergunakan uang yang Anda peroleh di dalam kehidupan bisnismu. Sebab ada kata-kata bijak, uang ini akan bermanfaat tergantung di tangan siapa. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya, mamon yang tidak jujur. Kenapa disebut mamon yang tidak jujur? Sebab uang ini selalu saja punya keinginan menyeret kita manusia ke jalan yang bertolak belakang dengan jalan Tuhan. Ingat nasihat Tuhan Yesus, sempat dia berkata, hati-hati, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak mengizinkan kita sebagai anak-anaknya boleh menjadi kaya. Tetapi Tuhan Yesus lebih mengasihi saudara dan saya, memberikan peringatan. Hati-hati, ya, kekayaan yang kamu peroleh itu bisa menyeret kamu ke jalan yang salah. Sehingga orang yang kaya, yang punya banyak power, kemampuan, bargaining, ya, itu bisa saja terpleset di dalam dosa. Karena itu dia peringatkan, hati-hati, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi jika Anda adalah orang yang bijak, yang bisa menggunakan mamon yang tidak jujur itu tadi, justru Anda akan punya banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran yang akan membuat Anda diselamatkan. Kemudian pergunakan mamon yang tidak jujur untuk kebaikan dan kebenaran, sehingga menjadi berkat buat sesama. Nah, yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur, sehingga Tuhan Yesus ini juga memuji bendahara yang tidak jujur tadi, adalah kecerdikan bendahara tadi, yaitu ketika dia mau dipecat, yang dia lakukan, dia mempergunakan mamon yang tidak jujur itu tadi menjadi berkat, menjadi keuntungan orang lain, yaitu para orang yang hutang kepada bosnya dia, kepada tuannya, yang hutang 100 diturunkan oleh dia, diberi surat hutangnya yang asli diberikan sebagai tanda lunas,
disuruh buat surat hutang yang baru dengan jumlah yang sedikit. Baik yang berhutang minyak maupun yang berhutang gandum diberlakukan semuanya seperti itu. Sehingga orang-orang itu tadi merasakan diringankan oleh bendahara yang tidak jujur ini. Artinya diberi keuntungan. Dia mempergunakan mamon yang tidak jujur menjadi berkat buat orang lain. Nah, Bapak Ibu, jangan bingung dulu. Tuhan Yesus dengan perbuatan bendahara yang tidak jujur ini pun dia tidak setuju. Tetapi inilah yang dilakukan oleh orang dunia, anak-anak dunia. Sehingga Tuhan Yesus berkata, anak-anak dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak terang. Lebih cerdik daripada Anda dan saya di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, sehingga bendahara yang tidak jujur sedang berpikir, kalau orang-orang itu aku tolong, aku ringankan beban hutangnya, bosku yang memecat aku, itu aku rugikan, maka kalau nanti aku dipecat oleh bosku, tentulah orang-orang yang pernah aku tolong, itu gantian. Mereka akan menampung aku, mereka akan menolong aku yang sudah tidak bisa bekerja apa-apa. Nah, Bapak Ibu, kita jangan bingung lebih dulu, ya. Jangan bingung lebih dulu. Yesus yang adalah Tuhan, itu bukan menyetujui perbuatan bendahara yang tidak jujur ini. Tidak, tidak. Dia tetap mengecam. Kita perhatikan, ya. Dari Lukas pasal 16 ayat 8 dan 9, ya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Yaitu apa? Mempergunakan mamon yang tidak jujur ini untuk menjadi berkat sesama yang lain. Untuk apa? Mamon ini bisa menyelamatkan dia semasa ada di dunia. Hidupnya dia secara jasmani bisa terselamatkan oleh karena mamon ini dipergunakan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ayat 9. Lihat. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Bapak Ibu sudah sukses, Anda bekerja, punya duit banyak, berarti Anda punya mamon yang tidak jujur itu banyak. Ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur tadi, dengan uang saudara, dengan duit saudara, untuk berbuat baik dan kebenaran. Ini menjadi berkat untuk sesama yang lain. Ketika ada orang lapar, Anda bantu. Orang telanjang, Anda tolong. Orang sakit, Anda beri obat. Orang tidak punya rumah, Anda beri tumpangan. Anda perbaiki rumahnya, bedah rumah, dan lain sebagainya. Orang yang haus, Anda beri minum. Orang yang lapar, Anda beri makan. Nah, ini berarti Anda mengikatkan persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain terberkati lewat kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dia berkata, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mengapa oleh Tuhan Yesus dikatakan, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Bapak Ibu, mamon itu hanya bisa menolong Bapak Ibu semasa Anda dan saya masih hidup. Tetapi ketika kita masing-masing dipanggil oleh Tuhan menghadap kepada Dia, maka semua harta bendamu, kekayaanmu, depositomu, semua mobil mewahmu, rumah mewahmu, dan lain sebagainya, itu akan engkau tinggalkan. Sejak saat itulah, mamon yang tidak jujur sudah tidak dapat menolong Anda dan saya. Nah, apa yang bisa menolong adalah perbuatan benar Anda dan saya mempergunakan
mamon yang tidak jujur semasa kita hidup di dunia. Dan itulah dikatakan oleh Tuhan Yesus, jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sebab Tuhan Yesus berkata, ya, Tuhan Yesus berkata, Dia akan menghakimi setiap orang melalui perbuatannya. Sebab Dia berkata, setiap orang akan dihakimi melalui perbuatannya. Bapak Ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita lewat video yang satu ini. Lanjutkan dengan video yang akan sebentar saya tayangkan, yaitu yang berjudul harta yang kamu dapat ternyata bukan milikmu, tetapi harta orang lain. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.